Video kali ini kita akan membahas cara install atau menggunakan Bootstrap CSS Framework. Bootstrap merupakan CSS framework yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, dengan menggunakan Bootstrap kita dapat membuat website yang responsif di semua jenis perangkat yang digunakan oleh user atau pengguna. Jadi, ketika sebuah website diakses menggunakan desktop, menggunakan tablet atau menggunakan smartphone, tampilannya tetap responsif. Nah, jadi untuk menginstall Bootstrap, pertama kita download Bootstrap-nya terlebih dahulu. Di website resminya itu ada di Get Bootstrap. Get Bootstrap seperti ini. Nah, pada contoh ini kita menggunakan yang versi 3. Sini saya ambil yang versi 3.37. Jadi tinggal klik versi 3.37. Kemudian akan ada tombol download seperti ini. Silahkan di download. Klik tombol downloadnya. Nah, download pada menu yang sebelah kiri. Seperti ini. Filenya itu besarnya sekitar 370 KB. Kecilnya ketika sudah dikompres. Oke, itu sudah. Sekarang saya pindahkan ke direktori website saya. Jadi kemarin saya buatkan belajar PHP seperti ini. Paste. Nah, berarti di sini sudah ada satu folder Bootstrap. Saya rename saja seperti ini. Ada satu folder Bootstrap. Kemudian dalam folder Bootstrap terdapat 3 folder lagi. Ada CSS, font, sama JavaScript. Sekarang cara penggunaannya kita cari di page. Jadi untuk menggunakan Bootstrap, pertama kita harus sertakan CSS-nya seperti ini. Sertakan CSS Bootstrap. Panggil sebelum hit tutup. Kemudian Bootstrap harus atau berjalan dengan jQuery. Jadi kita harus juga sertakan jQuery seperti ini. Jadi saya copy link jQuery-nya. Seperti ini, enter. Nah, ini yang harus kita sertakan. Jadi Ctrl A saja, Ctrl A. Kemudian copy karena kita langsung load dari lokal. Tapi via online tadi bisa langsung seperti ini aja kita panggil. Sekarang pada video ini kita ingin jQuery-nya ditempatkan dalam komputer lokal kita. Seperti itu. Jadi saya Ctrl A tadi, kemudian saya copy. Nah, saya buka kode editor. Saya buat satu file baru, paste. Kemudian simpan di direktori website kita juga. Di sini saya simpan belajar PHP. Saya letakkan aja di folder Bootstrap dan JS supaya nyatu file jQuery-nya. Kemudian nama filenya jQuery min.js. Jadi file jQuery-nya saya simpan di folder Bootstrap, kemudian di folder JS. Di sini saya simpan semua. Atau di sini saya simpan file jQuery-nya. Nah, nama filenya sebenarnya apapun nama filenya tidak masalah, tapi extensionnya harus .js. Save. Seperti ini. Jadi kita sudah punya file jQuery dan sudah punya file Bootstrap. Jadi, semua diletakkan dalam folder Bootstrap.
Pada contoh ini saya letakkan di folder Bootstrap. Nah, selanjutnya cara menggunakan, jadi pertama kita panggil terlebih dahulu CSS Bootstrap. Jadi kita panggil, kita letakkan sebelum hit. Jadi saya copy nih tadi, copy. Cepat. Jadi contoh saya terapkan di form saya yang sebelumnya, yang untuk penginputan mahasiswa. Jadi sebelumnya host belajar PHP input mahasiswa.php. Ini sebelumnya form saya. Ini yang kita mau sertakan CSS Bootstrap. Jadi tadi sebelum hit tutup, ini hit tutup, kita panggil file CSS Bootstrap. Jadi ini kita copy, letakkan di sini. Nah, folder CSS dan file CSS Bootstrap itu berada pada folder Bootstrap karena susunannya tadi saya letakkan semua di folder Bootstrap. Jadi harus kita tambahkan sini folder Bootstrap seperti ini. Kita panggil file CSS Bootstrap yang berada di folder CSS dan berada di folder Bootstrap. Ini file CSS-nya, Bootstrap yang kita panggil, yang berada di folder CSS dan berada di folder Bootstrap. Selanjutnya kita harus sertakan JavaScript dan jQuery. Jadi sebelum body tutup, kita harus panggil jQuery dan JavaScript Bootstrap. Ini saya angkat aja ini, saya copy. Jadi sebelum body tutup, ini body tutup. Nah, sini saya panggil jQuery-nya di sini Bootstrap, kemudian dalam folder JS, kemudian nama filenya tadi jQuery min.js, jQuery.min.js. Nah, jadi seperti ini aja proses penggunaan dari framework CSS Bootstrap. Jadi pertama kita panggil CSS Bootstrap-nya, letakkan sebelum hit tutup, kemudian panggil file jQuery dan JavaScript Bootstrap. Ini kita panggil dalam folder Bootstrap.js karena tadi saya simpan file JavaScript-nya atau file jQuery-nya dalam JS Bootstrap. Nah, save. Kemudian body. Nah, untuk menggunakannya kita tambahkan terlebih dahulu kelas container setelah body. Di sini div class sama dengan container form seperti ini. Nanti ada juga tutup container div. Ini buka kelas container, ini tutup kelas container. Nah, kemudian dalam container ada row, div class sama dengan row seperti ini. Tekan lagi supaya nggak bingung nanti karena banyak kelas yang kita gunakan. Oke, kita tutup lagi kelas row. Nah, di dalam row ada kolom. Div class sama dengan call. Saya gunakan sini yang MD
12 supaya dia full. Tutup lagi. Seperti ini. Ini untuk membentuk layout halaman dalam Bootstrap. Jadi standarnya itu di dalam body itu ada kontainer. Kontainernya ada default sama fluid. Ini ketika kita buat kelas kontainer saja berarti dia adalah yang default. Kemudian untuk membentuk layout ada row. Kita buat baris terlebih dahulu. Kelas row buka. Ini pasangannya. Kemudian di dalam row ada kolom. Jadi Bootstrap itu dibentuk 12 grid atau 12 kolom, maksimal 12 kolom. Jadi ketika kita gunakan kelas MD atau medium 12, berarti nanti isi dalam halaman website kita akan full width seperti itu. Nah, ini untuk membentuk layout. Sekarang kita atau cara menggunakan kelas form. Jadi ada form buka, ini form tutup. Dalam form buka, dalam form ada satu label name. Di sini kita gunakan itu tag label supaya lengkap. Label, kemudian setelah label itu label for. Untuk elemen apa? Ini untuk name, berarti label for name adalah name. Kemudian kita buat sini tutup label seperti ini. Form, jadi setiap elemen harus kita sertakan dalam form group. Jadi ini satu elemen untuk penginputan name. Jadi terlebih dahulu kita buatkan sini div kelas sama dengan form group. Kita harus gunakan kelas form group untuk setiap elemen form. Seperti ini. Saya tab supaya nggak ribet. Form group, label for name, label input type, number, breaknya nggak usah lagi kita kasih. Dia harus satu seperti ini per elemen formnya. Ini untuk inputan name, kita sertakan di dalam kelas form group. Label for name, input type, number, kita sertakan juga kelas form control. Jadi setelah name atau setelah type bisa kita tambahkan kelas sama dengan form control seperti ini. Jadi setiap elemen form kita sertakan kelas form control. Jadi tadi untuk nama kita lakukan hal yang sama, div kelas sama dengan form group seperti ini. Di sini juga ada tutup kelas. Kemudian sini label for nama, karena ini elemen formnya. Label for nama adalah nama, tutup label. Kemudian input type text, name, nama, kemudian kita tambahkan kelas sama dengan form control seperti ini. Save. Sudah. Kemudian lanjut lagi di bawahnya, saya copy paste untuk jenis kelamin. Ini ada label for jenis kelamin. Karena jenis kelamin baru tutup label. Seperti ini. Kemudian label di bawah lagi ada seharusnya tutup kelas.
Nah, label select name kita berikan juga kelasnya form group seperti ini. Nah, tutup lagi div label lagi, label for alamat adalah alamat, baru tutup label. Sini kelas sama dengan form group, tutup text area. Kemudian sekarang button type submit, name kirim, value baru kita gunakan kelas sama dengan button info. Ini ada beberapa kelas button di dalam Bootstrap. Sini kita gunakan button info, button danger, contoh untuk jenis-jenis button di Bootstrap. Nah, ini sudah kita desain, coba save, saya lihat hasilnya udah jalan atau belum. Nah, sudah. Ini belum jalan. Kalau name sudah, nama, jenis kelamin, alamat. Ini buttonnya sudah. Text area, div class text area, name, alamat, class form, class form group, bukan form group, form control, seperti ini. Udah. Berarti tampilan form kita sudah terintegrasi dengan Bootstrap CSS Framework. Oke, demikian videonya untuk cara install atau menggunakan Bootstrap CSS Framework dalam dokumen HTML ataupun dokumen PHP. Jadi Bootstrap CSS Framework ini bisa kita gunakan dalam dokumen PHP, begitu juga dengan dokumen HTML. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.